Halo guys, selamat datang di channel Cranky Tech ID. Tapi hari ini, Luis lagi sibuk nyariin RTX 3080 dengan harga MSRP. Jadi hari ini, gue yang akan bawain video reviewnya. Buat yang belum kenal, nama gue Jonathan. Dan selama beberapa bulan ke depan, akan menjadi host magang di channel ini. Jadi boleh dong, pencet dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalain notifikasi bell, supaya kalian gak ketinggalan semua video terkini. Mau itu bahas keyboard, mouse, atau mungkin file-file lainnya. Pada video sebelumnya, gue sempat ngebahas sama kalian semua perbedaan antara optical switch dan mechanical switch pada biasanya. Walaupun secara personal, gue kurang percaya pada optical switch, hal tersebut gak menghalangin brand keyboard untuk bisa membuat keyboard dengan switch tersebut. Khususnya Razer. Mereka bahkan percaya dan ingin membuktikan bahwa optical switch bisa menjadi switch yang bersanding dengan mechanical switch keyboard pada umumnya. Razer Huntsman V2 merupakan penyempurnaan akan opto mechanical switch milik Razer. Mereka kali ini ingin membuat sebuah keyboard dengan fokus pada performa. Selain itu, mereka juga ingin memberikan sebuah keyboard yang punya aspek seperti nyaman digunakan, enak untuk dilihat, dan juga memiliki suara yang asik untuk didengar. Poin yang terakhir ini sebenarnya cukup menarik, karena tidak biasanya brand gaming ingin mengejar aspek tersebut. Namun Razer nampaknya ingin memberikan sebuah nilai lebih yang tidak biasanya dibuat oleh keyboard gaming pada umumnya. Kali ini, gue akan review yang versi 10 keyless-nya. Buat kalian yang jarang memperhatikan, Razer memiliki estetik keyboard yang menurut gue sangat elegan. Mereka sudah lama membuang font gaming yang menurut gue terlalu tajam, besar, dan menurut gue terlalu berlebihan. Itulah yang membuat gue jatuh cinta pada pandangan pertama sama keyboard yang satu ini. Dilapis dengan matte warna hitam pada atas keyboardnya, dengan print logo Razer dengan warna hitam yang sangat stealthy. Di belakang bodinya terdapat tulisan For Gamers by Gamers yang membentuk pattern sepanjang bodi dan bisa mengkilap ketika dikenai sinar ataupun cahaya. Seperti yang gue jelaskan, Razer sudah menggunakan font yang jauh lebih simpel pada keycap yang satu ini. Fontnya terlihat jauh lebih jelas, dan juga estetiknya senada dengan desain keyboard yang satu ini. Bahan dari keycapnya juga sudah menggunakan double shot PBT, sehingga bahannya tidak terasa terlalu licin ketika digunakan, dan juga kalian nggak perlu khawatir soal legendanya, karena tidak akan pernah memudar. Plus, keycap ini juga sudah tembus dengan RGB, sehingga kalian bisa mengatur warnanya sesuai dengan gaming setup kalian. Ngobrolin soal RGB pada keyboard ini, perasaan gue itu agak setengah galau ketika ngelihat Huntsman. Karena Razer itu memberikan diffuser bening sehingga lampu RGB-nya terlihat lebih jelas ketika dinyalakan. Namun kenapa perasaan gue ini rasanya RGB pada keyboard satu ini terasa nggak terlalu terang. Tadinya gue berekspektasi bahwa RGB itu bisa sedikit lebih terang daripada ini. Tapi kalian nggak perlu khawatir soal pengaturan akad keterangan. Karena untuk mengatur keterangan ini, ada 20 level dan bisa kalian akses secara hardware menggunakan tombol function, atau mungkin bisa diatur dengan software kalau kalian lebih suka menggunakan Razer Synapse. Dan selain pengaturan tersebut, kalian juga bisa mengganti lampu-lampu animasi yang sudah juga terbawa langsung dengan Huntsman ini kalau misalkan kalian suka mencari animasi yang tepat untuk setup gaming kalian. Keyboard ini sendiri memiliki berat sebesar 700 gram. Dan keyboardnya sudah datang dengan detachable cable yang menggunakan koneksi USB Type-C. Dan colokannya ini cukup unik karena colokannya itu masuk ke dalam bodi keyboard sehingga koneksinya lebih aman dan menghindari terjadinya goyangan pada port Type USB-C. Namun sayangnya, kita tidak bisa menggunakan kabel USB Type-C yang lain untuk bisa mencolok pada keyboard yang satu ini. Di bawah keyboard yang satu ini, terdapat 4 rubber feet yang bisa gue bilang agak sedikit tipis. Dan juga ada 2 flip feet dengan 2 angle yang berbeda kalau misalkan kalian suka posisi ergonomis yang berbeda ketika sedang mengetik atau mungkin sedang bermain game. Sayangnya, kedua angle pada flip feet yang satu ini masih belum dilengkapin dengan rubber feet ekstra. Untuk pembelian Razer Huntsman V2 TKL yang satu ini, kalian juga mendapatkan restress pada paket pembelian. Nah, bahan restress ini bisa dibilang kayak leather, tapi gue jujur kurang suka ketika menggunakan restress yang satu ini. Karena ketika digunakan untuk waktu yang cukup lama, bantalannya itu gampang banget kempes, dan malah bikin tangan gue lebih mudah keringetan. Personally, gue lebih suka menggunakan hard restress ketika menggunakan keyboard, seperti restress kayu yang biasanya gue gunakan untuk penggunaan sehari-hari. Buat gue, rasa pengalaman mengetik adalah sebuah aspek yang penting pada sebuah keyboard. Karena kalau rasanya nggak enak, ya mending nggak usah dibeli, ya kan?
Masalahnya ketika gue menggunakan Huntsman V2 yang satu ini, gue nggak expect rasanya bisa seperti ini. Karena pada unit review kita mendapatkan Razer Opto Red Switch. Dan surprisingly switch-nya itu ternyata sangat kalem dan juga suaranya sangat muted. Belum lagi kalau kalian nggak tahu, Razer juga memberikan foam untuk bisa mengurangi suara pantulan ketika diketik pada case keyboardnya. Jadi buat kalian yang kepengen punya keyboard yang suaranya kalem, tapi males banget kenapa? Karena harus ngemod sampai ribet, mungkin bisa mempertimbangkan keyboard yang satu ini sebagai alternatif. Buat yang penasaran, berikut adalah sound test dari keyboard yang satu ini. Gue mesti akuin, step pada keyboard Huntsman yang satu ini bisa dibilang agak berisik sih. Walaupun sebenarnya treadmill cukup minimal. Gue juga nggak punya cukup waktu banyak untuk bisa ngecek apakah stepnya ini bisa di-modding, karena bisa dibilang step yang digunakan pada Razer Huntsman ini nggak sama kayak step stabilizer pada umumnya. Dan ada satu hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa setiap switch Razer Opto Mechanical ini juga memiliki semacam stabilizer pada switchnya. Dan karena setiap switch ini memiliki kayak dua batang besi, kalau kalian ngetik dengan cukup cepat, terdapat kayak profil suara ping yang cukup tinggi dan bisa kalian perhatikan. Jadi kalau kalian ngetiknya bentar doang, gitu mungkin bakal kalem. Tapi kalau kalian ngetik yang ngebut banget kayak gua, itu tuh nggak bisa dihindarin bahwa suara ping itu akan sedikit terdengar. Salah satu aspek yang ingin ditekankan Razer pada Huntsman V21 ini adalah performa. Karena selain menggunakan switch optical yang memiliki ketahanan sebesar 100 juta kali, mereka juga melengkapi keyboard Huntsman dengan polling rate sebesar 8000 Hz. Itu jauh lebih besar dibandingkan kebanyakan mouse atau keyboard yang biasanya sudah dilengkapi dengan polling rate sebesar 1000 Hz. Namun setelah gue mencoba beberapa sesi mengetik dan juga sesi gaming Valorant, gue tidak bisa menemukan sebuah performa yang cukup signifikan ketika berpindah dari 1000 Hz ke 8000 Hz. Kalian bisa menemukan di setting Razer Synapse untuk bisa mengatur polling rate keyboard yang satu ini dari 125 Hz sampai dengan 8000 Hz. Dan waktu gue bercoba eksperimen dengan polling rate, gue bisa merasakan delay yang cukup signifikan kalau gue menyeting keyboard yang satu ini dengan polling rate 125 Hz. Tapi kalau 8000 Hz, sayangnya gue nggak bisa ngerasain delay yang cukup signifikan sih. Maklum, mungkin karena gue bukan pro player kali ya. Razer juga nggak lupa untuk memberikan fitur multimedia pada keyboard yang satu ini. Kalian bisa menemukan kontrol seperti play, pause, dan juga volume control, serta beberapa kontrol lainnya pada F-Rose yang bisa kalian aktifasi dengan tombol function. Kalian juga bisa mengatur lebih detail kalau misalkan kalian mau fungsi-fungsi lain menggunakan software Razer Synapse. Kalian bisa mengontrol seperti fungsi mouse, makro, launch aplikasi, dan banyak fitur lainnya. Kalian juga bisa memanfaatkan fitur dari Razer Hypershift untuk bisa memberikan layer function ekstra seperti set makro atau kontrol untuk game spesifik. Dan semua itu bisa kalian atur dalam sebuah profile yang kalian bisa aplikasikan ke semua game kalian atau spesifik untuk beberapa game yang kalian mainkan. Razer Huntsman V2 memberikan pengalaman di luar ekspektasi gua. Walaupun dibangun sebagai sebuah keyboard gaming, Razer bisa mendeliver sebuah produk yang menurut gue memiliki pengalaman mengetik yang nyaman dan juga nggak berisik. Menurut gue ini adalah sebuah plus karena artinya setiap sesi gaming kalian di waktu apapun nggak akan mengganggu orang lain. Walaupun menurut gue lampu RGB-nya agak sedikit tidak seterang yang gue harapkan, kalau kalian mencari full package keyboard gaming yang memiliki tampilan dan juga feel yang nyaman, dan kalian juga nggak mau lah ribet sama tren-tren custom keyboard, menurut gue nggak ada salahnya buat gue untuk merekomendasikan keyboard yang satu ini.
Jadi, segitu kiranya pembahasan kita soal keyboard Razer Huntsman V2 yang satu ini. Apakah ada dari kalian yang merupakan fans dari Opto Switcher Razer? Atau mungkin kalian sudah mengincar keyboard ini menjadi next keyboard kalian? Jangan lupa untuk share semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bisa saranin kita kira-kira produk apa yang kalian kepengen kita review di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share, follow semua social media Cranky Tech, dan juga untuk diskusi yang lebih gokil, kalian bisa join ke Discord kita. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.